Dan di zaman ini saya mendengar, insya Allah ini berita yang memang nyata, bahwa ketika Dajjal itu dilepas dari tempatnya, maka daerah Dajjal itulah daerah fitnah. Tahu nggak di mana daerah Dajjal? Yang dikatakan teknologi pada akhir zaman itu akan hilang. Nah, ini jangan salah arti. Teknologi yang mana? Jadi kalau orang yang mencari kasaf, ya, nah, melihat dengan nyata batinnya, nah, untuk di alam selain alam dunia ini, nah, itu ada satu alam, satu daerah, itu tempat di mana diikat di rantainya Dajjal. Jadi kalau kita pada waktu itu kita memasuki daerah itu, kita bisa akan terfitnah. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ini kita masih dalam kondisi bulan Syawal. Maaf lahir batin untuk semuanya yang sampai yang mendengarkan perkataan atau tingkah laku kami yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan semuanya. Kemudian doa untuk kita semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa bersyukur kepada Allah, dan minimal kita semuanya mampu bersabar menghadapi ujian-ujian dari Allah yang memang berat di akhir-akhir ini. Jadi Allah mempunyai sifat maha berkehendak. Allah berkehendak untuk dikenal. Jadi dia meniupkan dari dirinya, ruhnya Ahmad. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja. Ruh. Jadi Ahmad yang pertama ditiup. Jadi Allah jadikan pasangannya Ahmadi. Ya. Jadi kalau makanya di Indonesia itu kan istilah putra putri. Nah, Ahmadi. Nah. Jadi ini ruh ini berkembang biak menjadi laki-laki perempuan yang banyak. Ini gambarnya nggak saya pisahkan. Semua yang ada di alam ruh ini pasti Allah turunkan ke dunia ini, walau sebentar atau lama. Jadi ketika di alam ruh ini karena masih aslinya tanpa jasad, tanpa jiwa, tanpa nafsu, jadi sudah sangat dekat kepada Allah, sangat mengenal ini langsung. Jadi Allah mengambil perjanjian kepada ruh ini, pada ruh. Apakah kalian akan setia kepadaku? Benar ya Allah, kami akan setia. Apapun yang terjadi, benar ya Allah, apapun yang terjadi, kami tetap setia. Maka Allah menjadikan, karena Allah bersifat maha benar, tidak langsung mengiyakan. Tapi apa? Membuktikan dulu, dibuatlah dunia ini untuk menjadi laboratorium bagi ruh. Jadi, untuk apa? Untuk membuktikan
sabar, syukurnya para ruh, sehingga bisa dipisahkan nantinya untuk menjadi dilihat yang mana yang munafik, yang mana orang yang benar-benar beriman. Ini kehidupan ini sering ini sudah saya jelaskan. Tapi apa intinya? Kalau kehidupan ini sudah diatur begitu rupa, ya, dibuatlah kisah dalam kehidupan ini. Kisah dalam kehidupan ini semua untuk para ruh-ruh ini sudah ada. Jalan kisahnya bagaimana, semua sudah tertulis di kitab awal. Nah, jadi kisah dunia ini mau bagaimana, kisah pribadi kita itu bagaimana, itu sudah ada. Ya. Jadi kisah itu seperti kita nonton film, kan ada sutradaranya Allah. Nah, ada aktornya, pemeran utamanya, ini Ahmad Ahmadi. Tapi kisah dalam alur cerita itu biasa pemeran utama itu tidak turun lebih awal. Pertama kita nggak tahu kisahnya gimana. Nah, mulanya yang turun siapa? Nabi Adam. Turun. Nah, dengan kisahnya yang panjang. Nah, kemudian Ahmad turun. Nah, baru berperan di sini apa? Karena di sini masih dalam kegelapan, ilmu yang kurang. Disinilah dipancarkan ilmu. Di waktu Ahmad turun, Nabi Muhammad. Walaupun sebelumnya ada seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semua sudah. Tapi yang untuk disempurnakan itu pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini perumpamaannya sebagai matahari Nabi Muhammad. Nah, dalam kehidupan. Jadi inilah yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu cahayanya luar biasa. Menerangi, sangat menerangi bagi ruh. Nah. Jadi kalau di awal itu manusia dalam kegelapan, nah, dia diterangi di tengah kehidupan, datang cahaya yang luar biasa, terang. Ya. Kemudian di akhir sudah redup lagi. Nah, ini sekarang kita sudah dalam kegelapan. Ya. Jadi walaupun tidak turun seperti terangnya matahari, tapi cahaya rembulan Ahmadi. Ahmadi itu cahaya rembulan. Kalau ini matahari, ini rembulan. Jadi walaupun tidak seterang matahari, tapi dalam kegelapan malam cahaya rembulan itu sudah sangat membantu. Jadi artinya walaupun Ahmadnya tidak ada, tetap dia menyinari. Karena rembulan itu tidak bisa bersinar sendiri tanpa cahaya matahari. Ya. Jadi tetap bersama. Nah, ketika matahari dan bulan bersatu,
terjadilah itu kiamat. Ya. Ketika matahari dan bulan bersatu, berarti Ahmad dan Ahmadi sudah bersatu, terjadilah kiamat. Ya. Kiamat yang dimaksud apa? Jangan, itu kiamat itu kan bertingkat, bertahap. Nah, jadi ini sekarang ini sudah dalam kondisi nyaris ya. Nah, yang masalahnya sekarang ini orang membahas tentang akhir zaman, nah, tetapi masih mengira akhir zaman itu jauh, masih lama. Padahal kita sudah menghadapinya, sudah berperang, sudah diserang. Nah, ini yang harus dipahami oleh banyak orang. Siapapun yang menyampaikan masalah akhir zaman, sadarilah kalau kita ini memang sudah harus berperang. Musuh kita itu nyata, baik yang zahir maupun yang batin. Yang mana yang zahir, mana yang batin? Yang zahir itu dari fisik kita akan merasakan sakit, kita merasakan yang tidak nyaman, yang tidak seperti dahulu. Tapi yang batin itu untuk kita taat, untuk kita patuh tunduk kepada Allah itu sangat terganggu. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kita nggak berperang, kita masih mengikuti musuh, maka otomatis kita kalah total. Dan di zaman ini, saya mendengar, insya Allah ini berita yang memang nyata, ya, bahwa ketika Dajjal itu dilepas dari tempatnya, maka daerah Dajjal itulah daerah fitnah. Tahu nggak di mana daerah Dajjal? Nggak tahu kita kan, daerah di mana daerah Dajjal itu. Makanya yang dikatakan teknologi pada akhir zaman itu akan hilang, nah ini jangan salah arti. Teknologi yang mana? Jadi kalau orang yang mencari kasaf, ya, nah, melihat dengan nyata batinnya, nah, untuk di alam selain alam dunia ini, nah, itu ada satu alam, satu daerah, itu tempat di mana diikat di rantainya Dajjal. Nah, jadi kalau kita pada waktu itu kita memasuki daerah itu, kita bisa akan terfitnah. Karena dia mempunyai segala macam cara, segala macam tipuan, sehingga bisa menyerupai siapapun. Dan alasannya bisa sangat jelas. Jadi kebanyakan orang yang masuk di situ kalau tidak duluan punya benteng, itu bisa tertipu. Nah, sehingga untuk sekarang ini sebaiknya carilah benteng itu dulu, baru kalau mau jalan, berjalan. Nah, karena kita kadang nggak bisa mengenali ini yang kita masuk ini daerah mana yang dibawa nanti ke alam surga, ke neraka. Ya nerakanya Dajjal itu yang dibuatnya, surganya Dajjal menurut versi dia. Nah, cuman karena kita nggak pernah melihat kan kita bisa mengiyakan. Nah ini kita harus berhati-hati, sehingga pada akhirnya hilangnya teknologi, itulah teknologi yang sedemikian itu. Kalau dulu kan teknologi itu cukup canggih,
orang bisa tahu dengan mudah keluar masuk dari dalam diri. Nah, sekarang ini bisa jadi ditutup teknologi itu karena kekhawatiran akan memasuki daerah yang berbahaya itu. Subhanallah. Nah, jadi inilah kehidupan kita ini dari alam tidak tahu menjadi tidak tahu lagi. Nah, jadi alam dunia itu begitu, kita juga begitu. Alam pribadi ini begitu juga. Dari tidak mengerti, jadikan mengerti, dikasihkan ilmu, dikasih paham. Nah, kemudian sampai tua sehingga tidak mengerti lagi. Nah, kehidupan yang yang besarnya juga begitu. Nah, ketika Ahmad dan Ahmadi sudah bersatu, terjadilah kiamat. Nah, dalam diri kita juga begitu. Kiamat kecil aja yang kita pikirkan dulu. Nah, jadi kalau di sini menata tentang syariat, hukum-hukum, di sini lebih ke hakikat. Di sini ilmunya juga sudah sampai ke hakikat, cuman tidak disampaikan karena takut umatnya belum mampu. Tapi di zaman kita ini memang kita harus sampai minimal hakikat. Dan makrifat itu kita harus usahakan untuk kita paham. Kalau dulu kan dibilang untuk dipelajari tidak kalau makrifat, tapi dalam arti makrifat yang bagaimana? Makrifat untuk kita bisa melihat dengan kesadaran kita itu bisa kita pelajari. Nah, masalah yang memberikannya ya itu dari Allah Subhanallah. Jadi kenapa ini saya jelaskan hari ini seperti ini? Supaya kita sadar bahwa kita memang sekarang harus berproses, kita harus berperang. Diwajibkan atas kalian perang meski tidak kalian sukai. Bisa jadi yang tidak kalian sukai itu, sesuatu yang tidak kalian sukai itu baik bagi kalian. Bisa jadi yang kalian sukai itu buruk bagi kalian. Dan Allah Maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Jadi ini perang ini memang nggak menyenangkan. Aduh, kenapa saya harus begini? Kenapa harus saya menderita ini? Kekurangan harta, kekurangan tenaga, dan sebagainya. Terima. Kita terima. Kemudian setelah kita terima, baru kita berdoa dan berusaha untuk mendapatkannya kembali. Nah, itu adalah perjuangan. Itu jihad. Nah, jadi jihad itu jihad yang sebenarnya karena Allah itulah untuk diri kita sendiri, bukan untuk yang lain. Ya, jadi kalau yang tidak terkena fitnah itu Madinah sama Mekah ya. Jadi dari sekitar Ka'bah, di sekitar Ka'bah sebenarnya Mekah kan yang tidak terkena ini. Itu semua yang dibacakan dulu memang begitu. Secara dohirnya itu begitu. Tapi kalau kita baca di zaman hakikat ini, kita baca dengan cara dohir itu, berarti kita harus lari ke sana semua. Bagaimana orang yang nggak punya kemampuan untuk ke Mekah? Nah, Allah Maha Bijaksana, tidak begitu maksudnya. Tetapi yang di sekitar Ka'bah itu ini
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi orang yang menyadari maha suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan, yang di depannya, apapun yang dihadapi ini, dia sadar. Walhamdulillah, dia sadar harta, tenaga, ilmu, semua punya Allah. Nah, yang dikerjakan, yang diterima, yang diberikan itu punya Allah semuanya. Nah. Wala ilaha illallah, yang disembah hanya Allah. Allahu Akbar, yang terjadi atas kehendak Allah. Jadi orang yang di daerah inilah yang aman. Ini di mana? Di masing-masing. Ka'bah, Mekah, di masing-masing kita. Nah, bukan di sana. Di sana, coba lihat kejadian sekarang apa, bagaimana yang sudah terjadi di sana. Masuk enggak kira-kira? Kalau tempat itu memang tempat suci, tapi di akhir zaman itu yang suci sekarang Palestina. Iya, Ka'bah akan hancur. Nah, itu. Ini kita udah apa? Bergeser dari zaman. Setiap zaman itu ada perubahan, Paham nih, Diana? Kalau haji bagi yang mampu. Nah, ya, kalau kita belum mampu, belum dipanggil. Ya, tapi itu kan memang ada dalam kisah itu disampaikan juga nanti akhirnya pada waktu Nabi Isa, ya, malah langsung ke ini, ke apa? Masjid Masjidil Aqsa dulu. Ya, nantinya begitu. Ya, sekarang ya masih di sana. Iya. Ya. Itu dohir yang kita bisa lakukan di mana aja, di mana yang masih terbuka untuk kita lakukan. Tapi yang hakikat sekarang yang kita ini kan masalah hakikat hati. Nah, ini yang kita harus jaga. Daerah Mekah, daerah Ka'bah kita ini yang kita harus jaga. Paham Riana nih? Tapi masih ada sangkut. Tenang. Ya, dapat ketenangan. Gimana nggak dapat kalau kita awali dengan niat mau beribadah. Insya Allah kita dapat. Di rumah aja kita dapat. Nah, apalagi di daerah yang seperti itu punya nilai tinggi. Ada Masjidil Haram di situ. Nah, ada tapak-tapak yang suci yang pernah melintas di situ. Nah, tetap itu akan dirasakan, tetapi bukan berarti yang begitu disuruh. Nah, kalau kita punya uang misalnya, kita punya harta lebih, kan nggak harus ke sana. Kita namanya ibadah itu. Mungkin keluarga kita ada yang punya kekurangan, apa yang kita bisa bantu, yang karena Allah, kan itu ibadah. Nah, cuma ibadah yang seperti itu nggak dilihat sama orang. Nah, tapi kalau kita lihat yang di Al-Quran, yang sebenarnya ibadah itu ya begitu. Nah, tidak menyombongkan diri dalam ibadah, tidak karena orang. Nah,
Jadi ibadah ini ada dua. Ada yang dari sisi dalam, ada yang dari sisi jiwa. Kalau jiwa kita ini begitu sesuai dengan kesenangan kita, senang, nyaman, enak. Nah, suka. Tapi apakah ruh udah senang? Belum tentu. Ruh itu apa? Kalau dia menyentuh kolbunya sesuai dengan ridhonya Allah, itu akan keluar nyata dari dalam. Nah, beda. Jadi sekarang ini kita kan untuk senang dengan Al-Quran, untuk itu aja sulit. Untuk senang membacanya, itulah musuh tadi, Dajjal tadi udah yang harus kita perangi. Gimana cara peranginnya? Kalau kita masih terikut dia, kalau kita masih menganggap itu kita. Jadi memang betul-betul harus kesadaran itu betul. Jadi makanya kita harus baca Al-Quran itu dengan bahasa kita, sehingga kita paham, kita jelas, kita mengerti. Jadi kalau untuk ibadah, udah banyak kepingin lagi, itu udah nafsu, tidak ibadah lagi itu namanya. Karena keluar itu kan membutuhkan biaya itu banyak dibutuhkan oleh orang lain. Bisa paham maksud saya, Riana? Belum? Jadi memang sangkutnya di akhir zaman inilah dia. Jadi di situ udah masuk itu pengganggu itu. Kayak misalnya waktu COVID kemarin tuh, kenapa nggak boleh masuk jemaah untuk beribadah? Itu siapa? Ya, kan masuk juga dia berarti kan? Nah, masuk juga. Yang nggak bisa masuk di dalam yang terjaga. Ya, karena itu dia memang semakin kita ini semakin halus dia, semakin halus semakin tinggi pangkatnya. Mungkin malam ini kalau ada pertanyaan saya jawab. Masih ada? Kalau sudah, kita selesai dulu untuk malam ini. Selanjutnya kita ada sesi yang lain lagi ya. Saya akhiri. Dengan rahmat Allah ini, alhamdulillah ya Allah, kuatkan kami, teguhkan kami dengan pertolongan-Mu untuk tetap dalam ketaatan, dalam keselamatan iman kepadamu ya Allah, sampai kami menghadap-Mu seterusnya ya Allah. Ya Allah, apa yang kami sampaikan hari ini, mohon Engkau yang menyempurnakan yang belum sempurna. Yang sudah baik itu semua dari-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.